Misalnya hari ini kita adalah kelompok pertama yang jumpa Yesus. Sebelum kita nggak ada orang yang pernah ketemu dia, ini ilustrasi saja. Nah kita ini miskin semuanya. Begitu Yesus jumpa kita, dia langsung bagaimana? Dia kan kaya tadi. Begitu dia jumpa kita miskin-miskin semuanya, dia langsung ngapain? Nggak usah ragu-ragu, langsung ngapain? Miskin. Dia langsung menjadi miskin karena kita. Kan gitu bukan ayatnya? Nah, apa artinya kok bisa orang kaya jadi miskin gara-gara ketemu orang miskin? Berarti dia ngapain? Iya, berikan bagaimana? Jangan cuma memberikan saja. Beda loh, cuma memberi saja beda. Memberi sampai miskin, catat. Ayo, nggak berani nulis itu. Ayo tulis, saya tulis. Justru ukuran seni hidup di masa sukar, saudara, kita berani memberi sampai miskin. Maka itu berapa banyak pun yang kita pernah beri, jangan bangga sebelum miskin nggak pernah diakui oleh Tuhan. Wih, luar biasa itu, serius ini saudara. Ya, terus ya. Akhirnya kita jadi bagaimana? Jadi kaya dong, jadi kaya kita toh. Enak lagi, dengerin dong. Ya, kita pergi. Karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi. Dia punya sumbernya. Betul tidak? Tunggu dulu. Jangan amin dulu, stop. Dengerin. Baru kaya sebentar. Belum ke Orchard Road. Ketemu gerombolan miskin yang kedua. Terus Yesus ngapain lagi? Miskin lagi. Karena dia kasih semuanya. Karena dia Tuhan, gak lama kaya lagi. Baru sebentar kaya, rombongan miskin ketiga datang lagi. Present continuous tense. Tapi tunggu dulu, jangan stop, jangan amin. Setelah kita kelompok pertama jadi kaya karena kemiskinannya. Nah, awas. Saya sering berkata ini, kalau pelit dengar khotbah ini bisa stroke sudah. Ini serius. Karena apa? Begitu kita jadi kaya karena jumpa Yesus mau miskin. Kita ketemu orang miskin yang lain. Ayo, teruskan, berani? Ayo, kita harus apa? Cepetan, ayo cepetan. Nah, itu dia. Ini yang gereja nggak pernah ajar. Jadi waktu kita sudah kaya karena Yesus menjadi miskin, kita ketemu orang miskin. Jangan, nyesel gua ketemu lu. Saya bilang begitu. Beri sampai kita miskin. Jangan takut. Sebab Yesus tetap dengan kita. Enggak lama kita pasti kaya lagi. Saudara, kalau firman ini kita pakai, enggak ada orang susah di dunia. Enggak ada orang susah. Belajarlah begini. Hari itu pelajaran persembahan. Masih ingat Yesus mengajar persembahan di depan peti, bukan? Karena peti persembahan bukan peti mati. Persembahan jangan sampai salah ngomong. Kebaktian dimulai, orang-orang masuk ke bait suci. Tuhan Yesus duduk dengan murid-muridnya. Tunggu ya di sini. Aku akan berikan kamu pelajaran persembahan. Maka itu ingat, jangan pernah sombong dan bangga. Berapa juta dolar pun yang kita pernah beri untuk pekerjaan Tuhan, tunggu dulu. Karena hukum, aku akan berikan kode kepada kamu. Kalau kode aku berikan, perhatikan orang itu. Begitu kok orang masuk, wah kelihatan ada orang kaya dengan pakaiannya. Kode diberi. 12 murid memperhatikan sama. Ingat dulu nggak ada uang kertas ya, masih uang logam toh. Begitu mereka lihat orang kaya ini, krocok, kan bunyi krocok itu. Bisa bayangkan suara koin yang banyak sekali, krocok atau apa? Oke, tarik sendiri suaranya. Wih, berapa banyak? Tunggu dulu, Yesus bilang. Masuk lagi rombongan lain. Satu kelihatan miskin dari pakaiannya. Kode diberikan lagi. Kelidik bunyinya. Karena cuma satu koin. Setelah semua orang masuk ke bait suci, pelajaran dimulai. Ingat pertanyaan Tuhan Yesus. Menurut kamu, siapa yang memberi paling banyak? Segoblok-gobloknya orang ya, atau yang kurocok tadi tuh. Saudara pernah belajar enggak ini? Saya masih kecil, saya pernah tahu ini. Orang gila itu bisa dibohongin apa saja, tapi duit tidak.
Saya itu sampai heran, saudara. Lo pernah nyoba nggak? Orang gila dibohongin apa saja, suruh lari, suruh apa dia mau. Begitu bohongin duit, apa kesimpulannya? Ngeri, dengarkan. Jadi uang itu bisa buat orang gila jadi waras, tapi yang waras jadi gila. Catat itu baik-baik. Katakan amin. Betul nggak? Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Betul. Anak orang tua bisa putus hubungan gara-gara uang. Jadi uang itu jahat. Betul kalau begitu apa yang Tuhan Yesus katakan. Cinta akan uang itu sumbernya kejahatan. Maka itu hati-hati dengan uang. Jangan lengket dengan uang, jangan jadi hamba uang. Nah, kenapa Yesus berkata yang kelitik tadi yang memberi lebih banyak daripada yang gerojok? Karena begini, kalau kita memberi persembahan di kebaktian, itu yang hitung bendahara. Yang Tuhan hitung yang masih di bank, mati kita. Betul nggak? Dengar nggak? Kalau kita memberi, berapa pun yang kita beri, yang hitung itu bendahara. Jadi yang Tuhan itu bukan yang kita beri waktu kebaktian, enggak. Yang dia itu masih di dompet, di rumah, di bank, dia tahu semua itu. Jadi begini, kalau kita belajar ayat itu, kalau orang kaya itu punya kekayaan 4 juta dolar Singapura, dan orang miskin itu hanya punya 1 dolar Singapura. Waktu orang kaya punya 4 juta dolar memberikan 200.000 dolar. Wih, gede bukan? Nah, yang nggak pernah tahu jumlah uang segitu, bayangkan kalau itu beli kerupuk semua seberapa. Nah, itu dia kekayaannya. Nah, orang miskin ini memberi 50 sen. Mengapa yang 50 sen bisa dikatakan lebih banyak, lebih hebat daripada yang 200.000? Nah, jadi yang dihitung oleh Tuhan itu berapa yang kita punya, bukan yang kita beri. Maka orang kaya ini akan dinilai sama oleh surga seperti si miskin kalau dia beri berapa. Nah, ayo jangan pura-pura lupa. 2 juta apa? Nah, bukan rupiah loh ya. Bayangkan, dia akan dinilai sama kalau dia beri 2 juta dolar karena setengahnya. Ini yang cara surga ngitung, saudara. Dari apa yang kita beri. Ayo kita belajar itu. Memberi nggak usah takut. Memberkati orang nggak usah takut. Tadi Pak Nur tanya saya karena tahu kami punya sekolah. Saudara, kaget juga. Tuhan percayakan sekolah kami di Papua 35 sekolah sekarang ini. Dan itu sungguh luar biasa. Dan 35 sekolah itu 80% sekolah gratis. Dan Tuhan tetap cukupi sampai hari ini. Itu sangat mengagumkan. Dan itu berasrama. Untuk tahu saja, pusat kami itu di Nabire. Nah, kami 1 bulan di Nabire itu perlu beras minimal 3 ton setiap bulan. Nah, kalau berasnya 3 ton, mulutnya berapa itu? Coba dihitung. Ngerti kata ini? Dan itu gratis, saudara. Dan itu luar biasa. Ini dalam 2 bulan saya 2 kali ke Amerika. Dan gak diundang, gak dibayar di gereja. Kami bayar sendiri. Istri saya masih di sana. Karena tanggal 19 yang lalu saya kembali. Ada pernikahan di Jakarta. Terus saya ke beberapa tempat. Hari Rabu ini saya akan kembali ke Amerika lagi. Karena ada pernikahan lagi tanggal 12. Nah, saya kesini itu gara-gara harga yang istri mengundang. Nah, terus saya telepon ke Trinity. Maaf Pak Stefanus nggak punya teleponnya. Jadi kalau saya kemana urusan sesuatu, saya akan telepon gereja, ayo kita kumpul. Nah, kalau saya pergi, saya mesti tanya, Tuhan saya bawa siapa? Nah, kami bawa anak-anak ini dalam grup ini. Nanti kami akan ke Amerika, saya bawa dengan UX Bank. Nanti Oktober awal kami akan ke Sydney Retreat, Crossroad akan ikut. Insight jatahnya mereka April Mei yang lalu ke New Zealand, ke Australia. Tuhan memberkati luar biasa. Ternyata makin berani memberi, makin hebat Tuhan. Makin hebat. Inilah seni hidup di masa sukar. Apa kesimpulannya? Jangan pelit. Itu saja sudah.